Halo saudara-saudara, kita berjumpa lagi sekarang ya di dalam sebuah tayangan tentang pendapat rakyat biasa, orang awam tentang kontestasi pemilihan presiden. Nah saudara, kalau kita mencermati perbedaan antara tiga kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, saat ini kita sesungguhnya sedang melihat bagaimana aliran-aliran pemikiran dari masing-masing kubu yang mencerminkan perkembangan filsafat yang secara disadari atau tidak sudah membentuk masing-masing bersikap demikian. Hal ini bisa disengaja oleh karena kesadaran mereka tentang hal itu, tentang pemikiran-pemikiran itu. Yang kedua, bisa disebabkan oleh karena ketidaktahuan mereka tentang hal itu, tetapi yang penting beraksi secara politis untuk memenangkan kontestasi. Sehingga mereka berbuat seolah-olah mengikuti aliran filsafat tertentu. Nah, apa yang dimaksud dengan penjelasan yang saya ungkap tadi? Demikian uraiannya. Ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang pasangan calon pertama terkesan mempunyai sikap yang betul rasional, akademis, yang memegang nilai-nilai yang universal di dalam kebaikan, di dalam nilai-nilai moral, etika, hukum, penjelasan akademis, ilmu pengetahuan yang berdasar analisis ilmiah dengan penjelasan-penjelasan yang logis, rasional, masuk akal. Sementara kubu yang ketiga juga dekat dengan hal ini. Dekat dengan hal ini. Oleh karena kubu yang ketiga juga mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang bebas dari kesalahan masa lalu. Jadi tidak ada problem masa lalu. Dan mereka dapat mengatakan bahwa mereka akan menjalankan hukum secara disiplin. Sehingga penegakan hukum akan dilakukan dengan tegas. Berarti ada nilai-nilai kebenaran yang diyakini mereka miliki. Secara rasional pula dan secara etika pula. Jadi merupakan paket komplit antara etika, hukum, dan rasionalitas. Nah, di sini pun mereka mempunyai pemikiran bahwa mereka dapat melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintah masa sekarang. Bahkan bukan hanya melanjutkan, tetapi akan bergerak lebih cepat. Gaspol, satset, tas-tes. Itu yang dilakukan. Bandingkan dua kubu ini, kubu yang pertama dan kubu yang ketiga dengan kubu yang kedua. Di dalam debat capres yang pertama tampak bahwa ada serangan dari kubu pertama dan kubu ketiga terhadap kubu kedua mempertanyakan tentang masa lalu dari kubu yang kedua.
pertanggungjawaban tentang pelanggaran HAM berat. Berarti menilai tentang moralitas, menilai tentang kebenaran yang tunggal, kebenaran yang sudah sesuai dengan konvensi dan secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Memang kebenaran seperti itu, bahwa ada nilai-nilai benar, salah, baik, buruk, dan baik, jelek. Nah, dan ini dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah. Dengan mendapat serangan semacam itu, coba apa yang dijawab oleh kubu yang kedua. Dia mengatakan, kita semua bukan anak-anak. Kita tahu apa yang terjadi. Dan dinamika politik sudah berjalan sebegitu jauh. Sehingga kita tahu semua yang terjadi itu dan masyarakat mengerti. Kalau masyarakat tidak mau memilih mereka, tidak usah dipilih. Kalau mereka tidak suka, tidak usah dipilih. Kami tidak gila jabatan dan sebagainya. Untuk menunjukkan bahwa bukan nilai kebenaran itu yang mereka pertanggungjawabkan, tetapi semua tergantung kepada persepsi masyarakat sebagai penilai atau hakim. Yang akhirnya tanggal 14 Februari nanti akan menentukan pilihannya. Mereka mencoblos nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Jadi mekanismenya bukan lagi mekanisme pertanggungjawaban rasional, tetapi lebih diserahkan kepada khalayak. Saudara-saudara, dengan demikian kita melihat ada pemikiran yang berbeda di antara tiga kubu ini. Tapi secara garis besar kita sekarang mengerucutkan pada dua yang berbeda. Jadi yang satu, yang tiga ini sama, klop pemikirannya tentang modernisme. Sedangkan yang kedua lebih berpikir secara postmodernisme. Di mana kubu yang pertama dan ketiga sama-sama memegang nilai-nilai rasionalitas, kebenaran tunggal, kebenaran yang logis, ilmiah, masuk akal, dan nilai-nilai kebaikan yang jelas ukurannya, nilai-nilai kebenaran yang jelas ukurannya, nilai-nilai etika yang jelas ukurannya, nilai-nilai otentisitas yang jelas asalnya, bahwa yang otentik atau asli itu adalah yang seperti nilai-nilai yang mereka secara universal sama halnya. Di mana-mana nilai kebenarannya seperti itu. Di mana-mana nilai etika ya seperti itu. Di mana-mana nilai-nilai logika, masuk akal, dan ada kesadaran di dalam modernisme. Perubahan kesadaran dari yang buruk menjadi baik, dari yang salah menjadi benar, adalah seperti itu. Itulah modernisme. Suatu gerakan atau langkah atau pemikiran yang goalnya, ujung-ujungnya adalah kesadaran yang mau berubah untuk menjadi suatu nilai yang tatarannya lebih tinggi, mulia. Sementara yang kubu nomor 2 tidak demikian. Nilai-nilai kebenaran tentang etika, tentang hukum, tentang moralitas, tentang logika masuk akal atau tidak, tentang
otentisitas atau orisinalitas kebenaran itu tidak lagi tunggal, tetapi dipersilahkan kepada masyarakat, kepada persepsi orang per orang. Kalau Anda setuju, ya pilih kami. Kalau Anda tidak setuju, tidak usah pilih kami. Ini adalah nilai-nilai yang cocok kondisinya dengan filsafat postmodernisme, relativitas yang berbicara bukan lagi kepada materi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, aturannya, kebakuannya, ketunggalan persepsinya, tetapi dipersilakan kepada mekanisme pasar. Semua boleh berpendapat, berbeda tidak masalah. Semua boleh memberikan pemikirannya, berbeda tidak masalah. Jadi yang diukur di sini adalah hiperrealitas, bahwa kenyataannya di masyarakat berlaku seperti itu. Bahwa politik itu tidak hanya kecerdikan yang berlaku, tetapi juga kelicikan. Nah, nilai antara kecerdikan dan kelicikan itu tidak dapat dipegang A, B secara hitam putih. Semua dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu perdebatan atau pertarungan persepsi. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang mari kita bandingkan hal ini untuk memudahkan pemahaman kita tentang kondisi pemikiran dua yang berbeda ini. Dua pemikiran yang berbeda ini antara modernitas dengan postmodernitas. Modernisme dan postmodernisme. Contoh nyata adalah di dunia sastra. Dunia sastra sebelum era digital, zaman internet, yang dikenal hanyalah sastra koran, sastra tulis, sastra buku. Dan semua karya-karya yang dianggap sebagai karya sastra harus melalui mekanisme. Dimuat di koran, dimuat di buku, dimuat di majalah. Tetapi ketika internet datang dan budaya online sudah menjadi kebiasaan, maka semua hal yang online itu menggeser peran sastra tulis. Sastra koran, sastra buku, sastra majalah, sastra jurnal yang di dalam media-media cetak sudah kalah posisi. Dan kita melihat karya-karya sastra dengan mudah dapat diperoleh secara digital, secara online. Ini berarti apa, saudara? Berarti kebenaran bahwa karya sastra itu harus sudah dicetak, diterbitkan dalam media-media cetak tulis itu tidak lagi mendapatkan eksistensi tunggalnya. Karena di dalam dunia online pun hal itu dapat terjadi. Bahkan soal kualitas pun dapat dipertarungkan. Bahkan lagi soal persepsi atau pendapat atau opini atau penilaian terhadap karya-karya yang bermutu itu pun tidak lagi harus melalui lorong atau saringan di media cetak tulis. Bahkan lagi
yang memberikan pendapat persepsi sehingga itu dianggap sebagai suatu kebenaran, bukan lagi hanya dimonopoli oleh para ahli akademisi yang mempunyai disiplin ilmu atau para sastrawan yang jam terbangnya tinggi di dunia karya sastra tertulis. Sebaliknya, semua masyarakat, siapapun, dapat menilai, membaca, meresapi, memberikan hadiah kejuaraannya, dapat memberikan apresiasi, bahkan klaim tentang suatu karya bermutu atau tidak. Dari begitu banyak karya yang berseliweran dan setiap hari diproduksi di media online. Sehingga kebenaran bukan lagi sebagai sesuatu yang tunggal kebenarannya, tetapi tergantung bagaimana media massa, media sosial, semuanya itu memberi ruang dan kesempatan kepada siapapun untuk ikut menyuarakan pendapatnya. Dan akhirnya secara massal pura, secara sadar atau tidak sadar, itu mempengaruhi persepsi atau pendapat setiap orang tentang suatu karya yang bermutu, suatu karya yang laris, suatu karya yang berbobot, dan karya maestros sekalipun. Ini pula yang berlaku di dalam kontestasi Pilpres saat ini, maka wajar bila kemudian muncul statement, biarkan rakyat yang menilai. Kalau mereka tidak suka, jangan pilih kami. Dan ini menjauh dari kebenaran tunggal bahwa politik, negarawan, calon presiden dan calon wakil presiden yang bagus, yang berkualitas, yang bermutu harus memenuhi kriteria-kriteria tunggal yang tetap dan baku. Tidak demikian. Menurut konsep ini dipersilahkan kepada siapapun untuk memberi penilaian.